selamat pagi adik-adik semua yang di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat, sehat, bersukacita. Ya, luar biasa. Hari ini adalah hari yang spesial. Kira-kira adik-adik ada yang tahu nggak? Coba, kira-kira bulan ini bulan apa ya? Bulan yang spesial pokoknya. Ada yang tahu? Iya, pinter semuanya. Ya, bulan ini adalah bulan kemerdekaan. Adalah hari ulang tahun Indonesia. Nih, Mbak Gadis juga totalitas ya. Pakai merah putih. Wah, jadi menyambut hari kemerdekaan Indonesia. Ya, meskipun kita masih belajar di rumah, beribadah di rumah, bermain di rumah, tidak mengurangi rasa semangat kita ya untuk tetap beribadah dan memuji Tuhan. Oke, semangat semua. Oke, luar biasa ya. Mbak Gladys hari ini yang akan mimpin pujian dari awal sampai akhir. Jadi adik-adik semua harus semangat, harus siap. Oke, yuk kita memuji Tuhan bareng-bareng ya. Kita memuji Tuhan bersama-sama ya. Oke. Ya, adik-adik sudah siap memuji Tuhan? Siap ya? Oke, saat ini kita akan angkat pujian. Ada yang tahu lagunya? Anak-anak, ini hari Minggu. Pastinya adik-adik yang di rumah tahu semua ya. Oke, kita akan angkat pujian ya. Lagu ini, mari kita bernyanyi bersama. Selanjutnya kita akan berdoa ya, berdoa bersama yang nanti akan dipimpin oleh Adik Andra. Kami persilahkan Adik Andra untuk memimpin doa pada hari ini. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas cinta kasih Tuhan kepada kami, karena pada saat yang indah ini kami masih boleh disatukan dalam persekutuan ibadah di tempat kami masing-masing. Kuasai hati dan pikiran kami ya Tuhan. Layakkan kami untuk dapat beribadah kepadamu dan sertai ibadah ini ya Tuhan, dari permulaan hingga akhir nanti. Ini yang menjadi doa dan permohonan kami ya Tuhan. Kami bawa doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami ya hidup. Amin. Terima kasih untuk doanya Di Andra. Berdoa untuk mengawal ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih. Ya, adik-adik yang di rumah, masih semangat semuanya? Puji Tuhan. Ya, sekarang kita mau lebih semangat lagi. Kita memuji Tuhan. Ayo semuanya yang di rumah bangkit berdiri yuk. Semuanya bangkit berdiri. Kita akan angkat pujian Aku Anak Terang ya. Yuk, mari kita memuji Tuhan. Aku anak terang, tugasku
akan duduk kembali. Wah, luar biasa sekali memuji Tuhannya ya. Semangat semua ya. Puji Tuhan. Ada yang di rumah, adik-adik di rumah sudah capek? Belum ya, tentu. Belum. Kita belum selesai ibadahnya ya. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo, semuanya duduk yang rapi, yang tenang, yang manis. Ya. Yuk, sudah disiapkan belum Alkitabnya? Ayo, siapkan dulu Alkitabnya. Oke, ditunggu ya. Oke, bagus semuanya. Sudah disiapkan ya Alkitabnya? Ya, kita nanti akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi tidak boleh ada yang main sendiri, berbicara sendiri, dan yang lain-lain. Gak boleh. Semuanya harus duduk diam, tenang, dan manis. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Dan yang nanti akan dibawakan oleh Ibu Dani. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan angkat pujian. Firman Tuhan ada di hatiku. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, terus bertumbuh serami jiwaku. Berdua, 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 Bacaan Alkitab diambil dari 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu. Shalom anak-anak, selamat hari Minggu. Bagaimana anak-anak? Tetap sehat, tetap semangat dan bersuka cita. Nah anak-anak, di sini ibu akan memperagakan tentang air, percobaan air ya. Anak-anak melihat di sini ada 2 buah gelas ya. Yang satu berisi dengan air dan yang satu adalah kosong ya. Nah, ini tidak ada isinya. Kemudian ibu akan menuangkan air yang berada di gelas ini ke dalam muk ya anak-anak. Nah, di sini batas air anak-anak lihat ya, yang ada batas solasi hitam. Air berada tepat di bawah solasi hitam ya. Nah, ibu sekarang akan tuangkan air ini ke dalam muk. Nah, air di dalam gelas ini sudah kosong ya anak-anak. Nah, sudah kosong. Kemudian ibu akan menuangkan kembali air yang berada di muk ini ke tempat semula, ke gelas ya. Anak-anak perhatikan ya.
Apa yang terjadi anak-anak? Yang terjadi airnya menyusut. Dia berada di bawah, jauh di bawah garis hitam ya. Nih airnya berada di sini, padahal tadi tepat di sini ya. Nah, tetapi berbeda dengan firman Tuhan pada hari ini anak-anak. Firman Tuhan pada hari ini yang tadi sudah dibacakan oleh salah satu teman kalian diambil dari apa? Ya, dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang ke-1 sampai dengan ke-7. Di sini bercerita tentang minyak yang semakin bertambah ya. Jadi di sini bercerita tentang Nabi Elisa. Nabi Elisa ini adalah salah satu pelayan Tuhan Yesus. Tapi dia tidak sendiri. Dia mempunyai banyak teman yang juga nabi. Kemudian di saat itu ada seorang ibu. Ibu ini sudah tidak mempunyai suami. Dia mengeluhkan yang menjadi permasalahannya ke Nabi Elisa. Dia mengatakan bahwa semenjak ditinggal oleh suaminya, dia susah di dalam kehidupannya. Terkadang dia tidak mampu memperoleh uang untuk hidupnya. Untuk makan dia tidak bisa, susah. Anak-anak, kasihan sekali bukan? Nah, kemudian Nabi Elisa bertanya pada ibu ini, Ibu mempunyai apa di rumah? Kemudian jawab ibu ini, saya hanya mempunyai 1 botol kecil minyak. Oh, kalau begitu silakan ibu pulang. Ibu bisa meminjam tempayan kepada tetangga ibu. Kemudian pulanglah Nabi Elisa ya, untuk meminjam tempayan kepada tetangganya. Kemudian dia mempersiapkan tempayan itu dan dia mengisinya dengan air, dengan minyak. Pada saat dia mengisi dengan minyak, ingin mengisinya, ibu Nabi Elisa menyuruh ibu ini untuk membawa serta anaknya. Anaknya minta tolong untuk membantu ibunya, ya, diminta tolong untuk membantu ibunya mengisi tempayan dengan minyak. Nah, setelah minyak itu berisi tempayan itu berisi minyak, maksud ibu, ini dipindah oleh anaknya, diganti dengan tempayan yang lain, sehingga tempayan ini semua terisi penuh ya anak-anak. Tempayan yang di sini semua terisi penuh dengan minyak. Tetapi apa yang terjadi anak-anak? Mujizat sekali. Ya, ini adalah suatu pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Ketika minyak ini sudah dituang dalam tempayan hingga penuh, masih juga tersisa minyak di dalam tempayan yang ini ya. Ini masih juga tersisa minyak. Nah, tetapi berbeda dengan apa percobaan yang tadi sudah ibu lakukan ya. Nah, ini adalah merupakan kuasa Tuhan. Kemudian ibu ini datang kepada Nabi Elisa mengatakan bahwa tempayannya sudah terisi penuh dengan minyak. Bahkan masih ada minyak yang tersisa di dalam tempayan. Jadi berlebih, bukan justru berkurang, tetapi berlebih.
lebih ya. Nah, kemudian Nabi Elisa mengatakan, baik ibu, silahkan ibu menjual minyak-minyak tersebut untuk biaya hidup ibu bersama dengan anak ibu, dan juga sisanya ibu bisa gunakan untuk membayar hutang ibu. Nah, itulah tadi anak-anak ya, cerita kita pada hari ini, bahwa jika kita bersama dengan Tuhan Yesus, apapun permasalahan yang anak-anak hadapi itu pasti akan terselesaikan. Tuhan itu pasti selalu akan menyertai kita, akan memberkati kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita ya. Nah, itulah tadi anak-anak cerita ibu pada hari ini ya. Nah, anak-anak, di samping itu anak-anak juga mempunyai 2 tugas loh, 2 kegiatan yang anak-anak mempunyai 2 tugas ya. Yang satu, anak-anak harus menghafalkan ayat Alkitab ya, yang diambil dari Yakobus pasal 2 ayat yang ke-22 yang berbunyi, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan, dan oleh perbuatan itu iman menjadi sempurna. Nah, anak-anak, di samping itu ada satu lagi kegiatan. Ibu sudah mengirimkan 2 buah pola ke WA grup Pelengkung Kids Station ya. Di situ anak-anak nanti bisa meminta tolong kepada kakak kalian atau kepada orang tua kalian atau eyang kalian. Ibu sudah mengirimkan 2 pola berbentuk 2 lembar kertas. Nanti kertas itu kalian warnai ya anak-anak. Kalian beri warna sesuai dengan keinginan kalian. Nah, setelah itu kalian gunting. Setelah kalian gunting, kalian tempelkan pada karton atau kardus ya, sehingga terlihat lebih tebal ya. Nah, seperti ini anak-anak yang sudah jadi. Dan yang satunya itu seperti ini ya. Juga kita memberikan lubang di tengahnya ya. Untuk keduanya kita beri lubang di tengahnya. Setelah itu kita satukan ya anak-anak. Kita satukan lingkaran tersebut dengan mempergunakan paku atau baut atau juga kancing jepret ya. Nah, setelah itu anak-anak, setelah disatukan, anak-anak bisa melakukan percobaan atau dijalankannya dengan cara yang lingkaran luar itu diputar. Lingkaran dalam bagian depan kalian pegang ya. Kalian pegang juga yang bagian belakang, kemudian kalian putar seperti ini. Nah, di sini menggambarkan bahwa seorang ibu ini dibantu oleh anaknya mengisi tempayan-tempayan dengan minyak sehingga semua tempayan penuh terisi minyak. Nah, itu kegiatan ini ya anak-anak. Anak-anak bisa melakukannya kan? Iya, pasti bisa. Anak-anak GKJ Pelengkung adalah anak-anak yang luar biasa. Ibu percaya kalian bisa. Nah, anak-anak, sekali lagi ibu tekankan bahwa jika kalian menghadapi permasalahan, kalian tidak perlu khawatir. Kalian tidak perlu menangis.
Tidak perlu marah karena itu tidak akan menyelesaikan permasalahan. Tetapi kalian harus berusaha ya. Berusaha untuk memecahkan permasalahan, untuk keluar dari permasalahan. Contohnya, misalnya kalian di rumah mempunyai tugas dari sekolah, tetapi kalian tidak bisa, tidak mampu, maka kalian bisa minta tolong kepada kedua orang tua kalian, atau kepada eyang kalian, kepada kakak kalian ya, untuk membantu menyelesaikan persoalan ya. Dan juga yang harus kalian lakukan, kalian tetap berdoa ya, memohon tuntunan dan memohon memohon bimbingan dari Tuhan Yesus. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kalian semua. Tuhan akan tetap selalu memberkati dan selalu menyertai kalian semua. Nah, baik anak-anak, itulah firman Tuhan pada hari ini. Anak-anak tetap percaya kepada Tuhan Yesus ya. Selamat hari Minggu anak-anak. Shalom, Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Dani dan adik Kevin yang sudah membawakan firman Tuhan, dan adik Kevin yang sudah membacakan firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, adik-adik yang di rumah, tadi tidak ada yang ketiduran ya? Semuanya mendengarkan firman Tuhan ya? Tadi, ayo, apa ceritanya? Ada yang tahu? Ada yang ingat semuanya? Iya, pinter semuanya. Berarti ini anak-anak sekolah minggu GKJ Plengkung pada taat ya, pada setia mendengarkan firman Tuhan ya, yang tadi Bu Dani sampaikan. Oke, nanti kalau ada ibu guru sekolah minggu yang bertanya, adik-adik bisa menjawab ya. Nih, kemarin firman Tuhan yang minggu lalu apa ya? Nah, adik-adik langsung bisa menjawab. Berarti yang bisa menjawab berarti anak yang taat dan dengar-dengaran. Oke? Ya, selanjutnya, jika adik-adik ada tugas tadi oleh Bu Dani, kalau Bu Dani memberikan tugas, orang tua yang mendampingi bisa fotokan hasil kegiatan atau aktivitasnya di rumah dan lalu di-share di grup WA Plengkung Kids. Ya, saya ulangi, jika ada tugas dari pembawa firman, langsung bisa difotokan, atau ada video, tolong divideokan, kemudian di-share di grup WA Plengkung Kids. Jangan lupa ya Bapak Ibu semuanya yang mendampingi adik-adik yang ikut sekolah minggu pada hari ini. Ya, selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Ya, sudah pada menyiapkan persembahannya? Baik, kalau sudah, kita siapkan persembahannya. Dan kita akan memuji Tuhan. Untuk lagu persembahannya adalah Beri Syukur. Mari kita bernyanyi bersama. Beri syukur, gelar syukur, bersyukur, sesaat ataupun senang bersyukur. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengumpulkan persembahan. Ya, selanjutnya kita akan berdoa untuk doa persembahan, doa syukur, doa syafaat, doa Bapa kami, dan doa penutup ya, yang nanti akan dibawakan oleh Bapak Yuda. Untuk waktu kami persilahkan. Kembali lagi kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat dan cita kasih Tuhan kepada kami. Tuhan, kami telah memberikan persembahan, berkati persembahan ini
kiranya bisa berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu. Bapa, saat ini kami berdoa untuk para pemimpin negeri ini. Kiranya Tuhan berkati, supaya dalam memimpin dapat adil bagi rakyat. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini sedang belajar. Kiranya Engkau sertai dalam pembelajaran mereka, supaya dalam belajar lebih dimampukan untuk menyerap ilmu yang disampaikan. Kami berdoa untuk para tenaga kesehatan. Kiranya Engkau lindungi, Engkau kuatkan, Engkau jaga kesehatan mereka dalam menjalankan tugas saat pandemi COVID-19. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang sakit. Kiranya Engkau angkat sakit mereka, sehingga dapat kembali beraktivitas dan kembali memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Doa dan permohonan ini hanya kami panjatkan di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih untuk doanya Bapak Yuda. Ya, adik-adik masih tetap semangat? Semangat ya, anak Tuhan harus punya semangat. Ya, ternyata ini sudah di penghujung ibadah sekolah minggu pada siang hari ini. Ya, Mbak Gadis pesan ya, buat adik-adik di rumah, tetap di rumah aja. Kemudian jaga kesehatan. Kemudian jangan lupa menggunakan masker jika di luar atau sedang sakit, tetap menggunakan masker dan jangan lupa cuci tangan. Ya, oke, meskipun kita masih harus belajar di rumah, bermain di rumah, beribadah di rumah. Ya, tetap semangat semuanya ya, jaga kesehatannya. Ya, adik-adik, saat ini kita sudah selesai ibadahnya. Yuk adik-adik, semuanya bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah sekolah minggu ini dengan pujian Bapa terima kasih. Ya adik-adik, ibadah telah usai. Jaga kesehatan ya, sampai minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah, sampai jumpa. Merdeka, merdeka.